Kristus menderita dan mati untuk memberi kita hati nurani yang murni. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani 9 ayatnya yang ke-14. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hati nurani mereka tercemar. Kepekaan mereka terhadap rasa bersalah menjadi rusak. Hati nurani telah menjadi pembahasan di seluruh perjanjian lama. Persembahan korban binatang tidak bisa memurnikan hati nurani. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu, dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan dan minuman dan pelbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktunya pembaharuan. Ibrani 9 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10. Tidak ada darah korban binatang yang bisa membersihkan hati nurani kita. Kita tahu itu. Maka datanglah sang imam besar yang baru, yakni Yesus anak Allah, dengan korban yang lebih baik, dirinya sendiri. Betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani 9 ayatnya yang ke-14. Binatang yang dikorbankan menjadi ilustrasi anak Allah yang dikorbankan. Dan kematian sang anak menjangkau jauh ke belakang kepada umat Allah di masa lalu dan menjangkau ke depan kepada umat Allah di masa yang baru. Hati nurani kita juga menuduh kita. Kita tidak merasa cukup baik untuk menghadap Allah. Kita tahu bahwa hati nurani kita telah tercemar, bukan karena hal-hal lahiriah seperti menyentuh mayat atau menyantap daging babi. Yesus berkata, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan, bukan yang masuk ke dalam dirinya. Markus 7 ayat yang ke-15 sampai ke-23. Kita dicemari oleh kesombongan, sikap mementingkan diri sendiri, kepahitan, nafsu, iri hati, apati, ketakutan, serta tindakan-tindakan yang dilakukan karena semuanya itu adalah perbuatan yang sia-sia. Saat hati nurani kita bangkit dan menuduh kita, kemanakah kita hendak berpaling? Kita berpaling kepada Kristus. Kita berpaling kepada penderitaan dan kematian Kristus, kepada darah Kristus. Inilah satu-satunya pembersih di alam semesta yang bisa memberikan kepada hati nurani kita kelegaan di dalam hidup dan kedamaian dalam kematiannya.